Pagi bro. Wah, hari ini lebih cerah dari hari kemarin. Mataharinya lumayan terik. Dan ini akhir bulan 31 Mei 2022. Nyambung nih cerita kemarin. Raden Walang Sungsang dan Nyimas Larasantang udah sampai di Peguron Syekh Datuk Cafe di Caruban Larangan, sebuah kota yang ada di pinggir pantai utara di kaki Gunung Ciremai. It's like paradise, you know. Udaranya bersih, ada angin laut, ada angin gunung, luar biasa, fantastic. Oh ya, sampainya di Cirebon, Nyimas Larasantang dan Raden Walang Sungsang diberi nama oleh Syekh Datuk Cafe, nama yang luar biasa bagus. Raden Walang Sungsang diberi nama Pangeran Cakrabuana, sedangkan Nyimas Larasantang diberi nama yang cukup islami, Siti Syarifah Mudaim. Keren ya. Nggak tahu tuh panggilannya jadi apa tuh si Putri Raja ini. Syarifah, mungkin dari situ juga nanti nama Kanjeng Sunan Gunung Jati. Namanya kan Syekh Syarif Hidayatullah. Dia punya mama Syarifah Mudaim. Ya Syarif ya, asal katanya. Oke, dan mereka di sana berkenalan dengan sepasang kakak adik lagi nih. Cuman yang kakakannya perempuan. Namanya Nyimas Gandasari. Mungkin pernah dengar ya. Gandasari itu identik dengan kue ya, panganan jajanan tradisional. Nah, Nyimas Gandasari ini punya adik. Adiknya laki-laki, namanya San Ali. Tahu nggak San Ali ini siapa? San Ali ini adalah yang nanti setelah dia dewasa dan merantau ke Irak, ke Baghdad ya, dia nama Islamnya Syekh Datuk Abdul Jalil, dan setelah pulang ke Indonesia dari sekolah di Timur Tengah itu, dia dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang, Tanah Merah. Lemah Abang itu Tanah Merah, atau yang lebih dikenal dan populer dengan nama Syekh Siti Jenar. Wow, what an actor. Kalau orang Jawa hampir nggak ada yang nggak tahu Syekh Siti Jenar, wali Songo yang ke-10, dan dia adalah waliullah. Nanti gue akan cerita khusus tentang Syekh Siti Jenar ini karena kisahnya sangat menarik. Baru jalan dari rumah udah kena macet bro, ya tuh. Berhenti. Hanya motor yang leluasa jalan. Gue baru selesai mandi nih. Rambut masih basah, belum kering, belum pakai minyak rambut. Oh ya, mereka belajar di Cirebon itu di pesantrennya Syekh Datuk Cafe itu cukup lama, dan akhirnya setelah mereka maksud gue Pangeran Cakrabuana dan
adiknya Syarifah Mudaim ini menguasai ilmu agama Islam, dan mereka merasa bekalnya sudah cukup. Suatu hari mereka pamit kepada Syekh Datuk Kafi untuk menunaikan ibadah haji. Mereka mau berhaji, luar biasa keren. Karena pada saat itu haji tidak hanya ke Mekah dan Madinah, tapi juga masih wajib, salah satu rukun hajinya adalah ke Masjidil Aqsa di Palestina sekarang ini namanya. Luar biasa ya. Makanya dulu haji itu bisa sampai 6 bulan, 1 tahun di sana, karena perjalanannya juga lewat kapal laut. Episode ini ada tokoh baru juga yang masuk, yaitu Raja Mesir, namanya Raja Huda atau Raja Tut. Siapa beliau? Kita bergulir. Jadi sesampainya berhaji di sana, kebetulan Raja Mesir ini, istrinya yang sangat dia cintai barusan wafat. Beliau Muslim. Pada saat itu kerajaan Mesir juga Egypt juga sudah beragama Islam, karena penyebaran Islam sudah sampai ke sana di tahun 1400-an itu. Dan sang Raja Huda ini berduka, dan dia memerintahkan kepada para penggawa istana lagi-lagi untuk mencarikan istri pengganti permaisuri yang sudah wafat. Lama para penggawa ya mencarikan calon istri buat sang raja, belum ada yang cocok. Hingga suatu hari terdengar kabar ada seorang peziarah ataupun seorang jemaah yang sedang berada di Masjidil Aqsa, Palestina. Tak lain seseorang itu adalah Nyimas Larasantang, Siti Syarifah Mudaim. Karena beliau ini adalah putri Raja Pajajaran, anak kandung dari Prabu Siliwangi dan Nyi Aci Putih yang cantik jelita, otomatis Nyimas Larasantang ini kecantikannya juga punjul sejagat ya. Sehingga akhirnya para pembantu raja yang melihat kecantikan Nyimas Larasantang pergi lapor ya ke Raja Mesir bahwa, Tuan Raja, Baginda, ada seorang jemaah haji dari Jawa Dwipa yang cantik jelita, kecantikannya bahkan mirip dan melebihi almarhumah Baginda Ratu. Ah, yang boneng, kata raja gitu. Yang boneng lo, katanya. Iya guys, katanya. Bener bro, katanya. Ya udah, coba kita lihat ke sana, katanya. Akhirnya berangkatlah nih rombongan raja tadi ke Palestina kan, Holy Land, tanah suci, Al-Aqsa. Sampainya di sana, yang mana orangnya? Dicari-cari, oh itu raja. Raja seketika terkesima dong. Buset, ini bening amat nih cewek, katanya kan. Luar biasa. Lu tahu sendiri kan, orang Mesir jarang lah yang putih kan. Rata-rata kan kulitnya brown. Sementara lu tahu sendiri nih, namanya keturunan Pajajaran, orang Sunda, buset, itu kulit putihnya kayak lobak. Kebayang ya. Udah gitu rambutnya kan hitam, bagus lah orang Sunda, keren, top. Sunda mah number one lah. Kemudian
Sang raja mendatangi nih Nimas Larasantang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, boleh bertanya, Adinda di sini berhaji bersama siapa? Oh, Nimas Larasantang jawab, saya bersama kakanda saya sama kakak saya, abang kandung saya. Orang Sunda bilang AA ya. Oh ya, mana beliau? Tolong panggilkan. Kemudian gak lama Pangeran Cakrabuana datang. Mereka belum tahu ini rombongan kok, rombongan besar, banyak pengawalnya. Siapa ini? Terus Baginda Raja bilang, wahai pangeran, apa benar putri ini adalah adik kandungmu? Ya benar. Berarti kau bisa jadi walinya? Iya, aku walinya. Aku ingin melamar adikmu untuk kupersenting jadi istriku. Kisana siapa? Saya Raja Huda, raja dari kerajaan Egypt, Mesir. Oh ya, luar biasa. Apa gerangan yang membuat raja ingin meminang adikku? Oh, istriku baru saja meninggal dan aku tidak punya permaisuri. Dan aku mencari seorang istri yang mirip dengannya. Ternyata adikmu ini tidak hanya mirip, tapi juga lebih cantik dari almarhumah. Oh ya. Dan raja bilang, saya masih keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, seketika Nimas Larasantang langsung jawab. Oh, sebelum itu ada pembicaraan lagi. Pangeran Cakrabuana bilang, buatku tidak masalah, siapapun boleh meminang adikku sepanjang dia Islam. Oh ya, aku Islam, aku Muslim, kata sang raja. Kalau begitu terserah adikku saja. Kalau dia memang menerimamu, aku tidak keberatan sebagai abangnya, sebagai walinya. Kemudian Nimas Larasantang berkata, wahai raja, jika memang benar engkau adalah keturunan Rasulullah Muhammad SAW, pasti ada barang atau benda peninggalan beliau yang ada padamu. Raja teringat, aduh, apa ya? Kebanyakan aku tinggal di istana. Terus dia teringat bahwa sorban yang dia pakai adalah sorbannya Rasulullah. Kemudian dia buka sorbannya, set. Ini adalah sorban Rasulullah Muhammad SAW. Terus Nimas Larasantang terkejut dan dia segera berkata, kalau itu mas kawinnya aku bersedia. Seketika Raja Huda menyobek itu sorban Rasulullah tadi menjadi dua, dilipatnya. Yang satu diserahkannya kepada Nimas Larasantang, yang satunya lagi dia serahkan kepada Pangeran Cakrabuana, Raden Walangsungsang. Ini mas kawinnya. Kemudian kedua adik kakak ini menerimanya tentunya pasti dengan gemetar ya. Sorban Rasul gitu. Luar biasa. Dan menerima lamaran itu. Akhirnya ya singkat cerita, mereka menikahlah. Menikah tidak diceritakan mereka menikah di kerajaan Mesir atau di Masjidil Aqsa, tapi yang pasti Siti Syarifah Mudaim, Nimas Larasantang diboyong dibawa pulang ke kerajaan Raja Huda di Mesir. Sedangkan Pangeran Cakrabuana, karena waktu itu ibadah hajinya sudah selesai, dia tidak lama kemudian dia pamit pulang ke Cirebon. Karena di Cirebon tidak ada pemimpin ya, kosong. Tidak ada
Mbahku Cirebon, kakeknya mereka berdua ini, ayah dari Nyai Aci Putih sudah wafat pada saat itu, sehingga Pangeran Cakrabuana memutuskan untuk pulang memimpin Karesidenan Cirebon. Kemudian singkat cerita, Nyimas Larasantang hamil dan melahirkan bayi kembar. Jadi anak dia dengan Raja Huda ini kembar laki-laki. Yang pertama diberi nama Syarif Hidayatullah, yang kedua diberi nama Syarif Nurullah. Nah, jadi Syarif Hidayatullah inilah Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan dia punya adik kembar Syarif Nurullah. Di sini ada kisah yang luar biasa, karena begitu mereka lahir ini, mereka langsung diarak, ditawaf di depan Ka'bah nih, kakak beradik kembar ini. Jadi ini bayi tak lama setelah lahir langsung dibawa berhaji ke Mekah dari Mesir dan ditawafkan keliling Ka'bah. Tentunya juga dibawa lari-lari syai ya, 402 meter. Jadi syai itu dari Safa Marwa itu, Bukit Safa Marwa itu jaraknya 402 meter. Biar teman-teman tahu ya. Dan itu jarak itu sama dengan, lu tahu nggak, jarak drag race, lomba balap mobil itu yang adu kecepatan itu jaraknya 402 meter. Bisa sama gitu ya. Gua inget pada saat gua syai waktu haji dan umroh dulu, gua lari-lari, gua keinget pas zaman gua drag race di Sentul sama di airport Polonia. Gua pernah bikin 2 event balapan drag race, satunya di Sentul, satunya di landasan pacu pesawat tempur Bandara Polonia Medan. Keren kan ya, zaman muda gue hobi juga tuh ngedrak, drag race maksudnya. Nah, setelah dibawa tawaf, ada satu permintaan dari Siti Syarifah Mudaim kepada suaminya Raja Huda pada saat tawaf itu, bahwa dia meminta agar putranya ini menjadi putra yang punjul sejagat. Punjul itu situ ada arti berkuasa dan terkenal, dan diaminkan oleh sang raja bahwa at least dia akan jadi Raja Mesir, penerus dari Raja Huda. Singkat cerita, sayangnya tidak lama setelah itu Raja Huda wafat. Mungkin Syarif Hidayatullah masih umur belasan tahun. Ini gue soalnya inget-inget kitab yang gue baca nih, Babat Tanah Cirebon ini, gue bacanya udah 10 tahun yang lalu. Jadi gue gak baca ulang, gue cuman sambil ngasah otak gue inget-inget apa yang pernah gue baca dulu. Jadi kadang-kadang ada nama yang gue lupa, tapi gue berusaha untuk ingat semua. Kemudian pada usia 29 tahun dia, Syarif Hidayatullah, sudah menjadi Raja Mesir dan memimpin beberapa tahun. Dia berkelana mencari Allah. Biasalah panggilan jiwa ya, namanya anak muda. Di mana Allah? Siapa Allah? Dalam perjalanannya, di suatu tempat dia ketemu Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir itu kan, kalian tahu kan, nabi yang tidak
tidak wafat sampai akhir zaman. Ada 4 nabi yang tidak wafat sampai akhir zaman. Kalau nggak salah yang pertama Nabi Idris, beliau ada di surga. Nabi Isa, beliau ada di langit yang Jibril juga nggak tahu di mana Allah menaruh Nabi Isa saat ini. Kemudian Nabi Khidir, dan Nabi Khidir ini penjaga lautan. Kemudian ada penjaga pegunungan dan daratan, saudaranya Nabi Khidir. Namanya Nabi Ilyas atau Ilyasa. Sorry guys, agak-agak lupa karena gue jarang ingat-ingat tentang Nabi keempat ini. Kemudian Nabi Khidir tanya sama Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati pada saat itu, apa yang kau cari merantau di tengah padang pasir begini? Aku mencari Allah. Kalau engkau ingin mencari Allah, harus lewat kekasihnya Nabi Muhammad SAW, baru bisa. Kalau begitu tolong antarkan aku ke Nabi Muhammad. Kau siapa? Aku Syarif Hidayatullah, Raja Mesir. Boleh, karena kau masih keturunannya, ada darah DNA Nabi Muhammad di dalam dirimu, rasanya tidak sulit membawamu kepada beliau. Kemudian Syarif Hidayatullah membonceng di belakang Pegasusnya, kuda terbangnya Nabi Khidir. Mereka Mi'raj, naik ke langit, ke tempat Nabi Muhammad berada. Tentunya that's in 7 heaven, you know. Sesampainya di sana, di pintu langit, sudah melambai para malaikat bidadari menyambut kedatangan Nabi Khidir dan Syarif Hidayatullah. Penjaga pintu langit bertanya, siapa gerangan yang kau bawa itu, Khidir? Oh, ini cucunya Muhammad. Dia ingin bertemu dengan kakek buyutnya. Oh, kalau dia boleh, silakan masuk. Akhirnya ditinggal di satu tempat. I cannot imagine seperti apa suasananya. Dan Syarif Hidayatullah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum. Pada salam ketiga keluar Nabi Muhammad menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cucuku Syarif Hidayatullah, selamat datang. Seketika, saking takjubnya, Syarif Hidayatullah sujud. Kemudian karena dia bersujud, Nabi langsung menyuruhnya berdiri. Nggak boleh sujud sesama manusia, berdiri, kata Nabi. Berdiri, nggak boleh begitu. Sujud hanya kepada Allah, sesama manusia tidak boleh. Dia bangun dan melihat wajah Rasulullah, mungkin dipeluknya, I don't know. Dan akhirnya perbincangan itu sampai kepada permintaan. Syarif Hidayatullah minta kepada Rasulullah, ya Nabi, tolong ajarkan aku ilmu. Nabi menjawab, aku sudah wafat, aku tidak mengajar lagi, tapi setidaknya berilah aku ilmu, walau sedikit, untuk bekalku pulang ke dunia. Guys, aku harus isi bensin dulu. Jadi setelah isi bensin kita sambung part 5 ya. Oke?
Wait, I'll be back.